Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, selamat sore, selamat berbahagia teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan gurame, pecinta ikan lele, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879, channel kesayangan saya dan tentunya channel kesayangan sampean semuanya. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, hari ini saya akan berbagi pada teman-teman beberapa jenis hewan ikan, tapi ikan ini menjadi predator atau ikan ini menjadi pengganggu di kolam ikan nila kita. Nah, ini sering dijumpai di kolam-kolam yang biasanya liar, seperti kolam tanah milik saya atau kolam-kolam yang lain lah, yang sifatnya itu tidak terkontrol secara teratur atau tidak berdinding tinggi. Ini biasanya kolam-kolam ikan-ikan jenis ini nanti akan masuk saat banjir atau saat di parit sudah kehabisan air dan seterusnya. Nah, saya sekarang ada ikannya, nanti akan saya kasih tunjuk ini teman-teman. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa jenis yang akan saya tunjukkan. Ini asli dapat dari sungai, ya, tapi saya dikasih sama teman yang suka mancing. Ini juga bisa jadi predator di kolam kita. Nah, ikan ini jenisnya ikan kating, jenis-jenis keting ya. Kalau di sini bilang itu ada keting, ada kating, juga katanya orang sini beda. Ini namanya baung. Ya, ikan ini predator. Nah, jadi ikan ini sebetulnya adalah omnivora. Omnivora itu adalah pemakan segalanya. Bisa memakan udang, bisa memakan daun-daunan mau. Juga dia lebih sering dia itu makan ikan-ikan yang masih kecil. Kalau ikan baung ini atau jenis ketingan ini masuk ke dalam kolam nila kita, maka kolam nila kita itu nanti lama-lama akan sepi. Kenapa sepi? Dikarenakan dimakan oleh ikan baung ini. Lihat giginya, ini sangat tajam, kecil-kecil tapi sangat tajam. Saya akan mencontohkan. Sini contohnya nih. Ini kalau dimasuki daun, ini akan putus, keras lah ini. Baru sudah mati, apalagi kalau hidup. Nih, ini giginya kecil-kecil, banyak rangah-rangah itu. Nah, ini sangat mudah untuk mencabik-cabik ikan nila nih. Ini di sini satu baris, tapi satu barisnya banyak. Yang di atas itu dua baris. Ya, namanya ikan baung. Ini saya ada 3 dan besar-besar. Nih ya, teman-teman. Ini kalau di daerah Cilacap, di tempatnya Adit Bocil atau Lilik Rockstar Petualang, ini namanya ikan lele Tiongkok. Nah, jadi yang suka nonton channelnya Adit Bocil atau Rockstar Petualang, nah dia sering jumpa jenisnya sama, yaitu jenis kating-katingan. Tapi di sini ada juga yang dibilang kating, ada juga yang model seperti ini itu dibilang baung. Ya, ini dibilang baung. Ini masih seger. Ciri-ciri seger itu masih merah. Ini masih mau menggigit. Aduh. Nah, itu, Mbak. Sakit juga. Nah, kemudian ikan baung ini kalau di dalam kolam yang banyak ikannya, dia akan memakan ikan yang kecil-kecil. Nah, dengan bertambahnya umur, apa ini semakin besar, dia akan bisa memakan indukannya juga. Karena ikan baung atau ikan jenis kating ini, dia itu ada yang ditemukan bobot sampai 80 kilo. 80 kilo itu bukan main-main, itu berat. Ya. Kemudian ini juga bisa jadi hama. Nah, apa ini? Ini sebetulnya hama mutlak sih tidak. Ini namanya ikan wader ya. Wader tapi besar. Nih, teman-teman bisa melihat. Wader tapi besar. Matanya besar. Ini ikan air tawar. Nah, ikan model macam ini sangat cepat berkembang biak. Nah, dengan kecepatannya berkembang biak sudah menjadi otomatis nanti di dalam kolam nila kita pun nanti akan banyak ikan ini. Harganya mahal ikan nila. Kalau mahal ikan ini lumayan. Jadi biasa aja ikan nilanya habis. Nanti berubah jadi ikan wader semua karena masih mahal ikan nila ya, jadi sayang. Ini pemakan daun ya, juga bisa pemakan pelet. Artinya kalau ada ikan ini di kolam tanah, kalau kita kasih pelet ya, maka peletnya bisa dimakan habis oleh
ikan wader ini. Ini teman-teman, besar ya kalau dibandingkan dengan wajah saya. Ini sama ini. Ini kalau yang di Jawa, mungkin di daerah Jawa Tengah, Kebumen, Purworejo, Kutarjo, Cilacap, ini tidak sebesar ini mungkin biasanya. Paling dia kayak ceba, tawes, wader, nggak seperti ini. Jenis-jenis ikan sisik mengkilat ini jarang sekali yang bisa sampai besar seperti ini. Ini karena di daerah Riau, daerah Sumatera ini pakan alaminya tuh masih banyak, jadi cepat besar. Kemudian ini juga, ini namanya ikan keper. Ikan keper ketahanannya itu hampir-hampir sama dengan ikan betok, ikan bedik. Nah ini teman-teman bisa melihat ikan keper lumayan besar, ada satu telapak ya, satu telapak tangan, 4 jari lah ya. Kalau di seperti ini kan ya 5 jari lah ya. Kalau di seperti ini kan 4 jari, kalau seperti ini 5 jari, kalau seperti ini 10 jari. Ini 10 jari deh teman-teman ini kan. Nah jadi ini menjadi pengganggu ekosistem di khususnya di kolam nila, karena sama seperti tadi, ini pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Kalau di sini di setiap parit itu pasti ada ikan model seperti ini, ikan keper. Nah biasanya ini iring-iringan dengan ikan pantau. Nah, ikan pantau itu kecil-kecil, seperti kalau orang Jawa bilang ikan mata tiga, ikan sisi melik. Bisa juga iring-iringan dengan ikan wader, ikan tawes, ikan ceba, dan seterusnya, sepat. Nah ini bahkan hampir sama dengan sepat, cuman kalau untuk kelezatannya saya kira masih, kalau saya ya lebih lezat ini kalau ini digoreng. Nah istri saya yang goreng, kalau gorengan orang lain saya tidak tahu. Kalau istri saya yang goreng, dia itu nanti dagingnya kayak terpisah dengan duri. Ini kan ini. Jadi teman-teman harus waspada, khususnya teman-teman yang memiliki kolam terbuka macam saya nih. Nah, kolam yang terbuka macam saya, dia kan sangat rawan sekali banjir. Nah, di saat banjir ini akan terjadi pertukaran isi kolam. Jadi yang di dalam kolam itu keluar, yang di luar kolam dia akan masuk. Itu kenapa saya sampai sekarang belum kembali mengisi kolam tanah saya yang kemarin banjir, karena saya belum bisa ada kesempatan memastikan kolam saya itu kemasukan ikan seperti ini atau tidak, atau kemasukan baung, bayong, gabus atau tidak, atau kemasukan toman atau tidak. Kalau nanti saya terburu-buru memasukkan benih nila baru, kemudian di dalam kolam itu ada gabus, ada toman, ada ikan katring ini, ikan baung ini, maka yang ada menjadi sia-sia, karena semuanya itu menjadi ikan pemangsa. Itu teman-teman, sekali lagi ini adalah ikan yang lezat, yang nikmat. Ini ikan berkumis ya, hampir kayak lele, tapi lebih condong kepada jenis kating. Ini ada beberapa jenis sih ya, baung ini ada beberapa jenis, ada yang baung kuning, ada baung putih, ada juga baung baung hitam. Nah, tapi biasanya walaupun katanya baung putih, dia warnanya tetap coklat hampir seperti ini. Ini nanti digoreng semua sama saya, karena ini adalah sebuah pemberian, maka sudah seharusnya saya menerimanya dengan syukur. Wah, ini teman-teman bisa melihat kematiannya pun dengan seperti tersenyum ya. Ini kan kayak tersenyum ini. Nah, nih mangap, nah, giginya ditunjukkan. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah. Oke, baiklah teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan gurame, pecinta ikan lele. Ini dulu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, bahwa sebetulnya predator untuk ikan peliharaan itu banyak sekali. Di antaranya selain yang saya sebutkan tadi, itu masih banyak, teman-teman harus waspada. Ada ikan lele juga termasuk predator, ikan gabus, licingan ya, itu juga predator, toman predator, terus ikan yang cucuknya panjang itu juga menjadi pemangsa ikan. Belut juga bisa menjadi pemangsa ikan. Jadi teman-teman harus tetap yakin, tetap waspada, selalu waspadalah. Karena pencurian ikan itu tidak hanya terjadi karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan.
Ikan itu tidak perlu niat kalau mau ikan gabus, ikan toman itu tidak perlu niat kalau mau mencuri ikan nila kita. Cukup hanya ada kesempatan. Kalau tidak ada orang yang punya, dia akan makan seboyehnya, sepuas-puasnya. Oke? Terima kasih teman-temanku semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kebahagiaan dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.